manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini bersama keluarga yang kita kasihi ataupun dalam kesendirian kita di tempat kita masing-masing, kita masuk dalam ibadah malam ini dengan mendengarkan sabda Tuhan yang menyapa kita melalui firman dari kitab Kidung Agung pasal 8 dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian dikatakan, cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel, kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita tahu kitab Kidung Agung adalah kitab yang dituliskan oleh Raja Salomo pada masa mudanya, yang mana kitab ini menceritakan tentang hubungan cinta kasih yang tulus, yang setia, yang saling menyayangi, yang saling memuji di antara laki-laki dan perempuan. Lebih daripada itu, kitab Kidung Agung ini menggambarkan kesetiaan kasih Allah kepada umatnya, yang menggambarkan bahwa Tuhan kita adalah satu pribadi yang begitu setia, yang begitu mencintai kita, sehingga kita selalu dijaga agar kita tidak berpaling kepada yang lain, agar kita pun menjadi umat yang setia di dalam iman percaya, sehingga relasi yang baik, relasi yang saling membahagiakan itu boleh terjalin. Dan kita boleh melihat di dalam kitab ini, Raja Salomo merangkaikan kata demi kata dengan begitu indah, bagaikan puisi dan sajak, sehingga kata demi kata yang tertulis di dalam kitab Kidung Agung ini begitu menyentuh hati bagi setiap kita yang membacanya. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai keluarga Kristen, tentunya kita sepaham kalau dikatakan bahwa pernikahan itu sangat sukar dipisahkan dari cinta. Walaupun cinta tidaklah seharusnya menjadi satu-satunya pondasi atau dasar dari pernikahan. Karena kalau cinta itu saja yang menjadi dasar pernikahan, bisa terjadi cinta buta, nggak pakai logika, nggak rasional, bahkan bisa menggadaikan, menjual iman, kepercayaan atas nama cinta. Walaupun memang nilai cinta dalam pernikahan itu tetap diakui oleh banyak orang, dan memanglah harus ada cinta di dalam satu pernikahan. Lalu kalau dipertanyakan, seberapa pentingkah cinta dalam pernikahan? Seberapa kuatkah cinta dalam satu
relasi atau hubungan. Jemaat yang terkasih, nas firman Tuhan hari ini merupakan salah satu bagian yang paling banyak dikutip dan paling mudah diingat di antara sekian banyak ayat-ayat di dalam kitab Kidung Agung. Siapa yang tak pernah mendengar ungkapan cinta itu kuat seperti maut? Tentu kita sering mendengarnya. Banyak orang dengan sigap mengatakan bahwa memang kekuatan cinta itu luar biasa. Sebab cinta bisa membuat orang melakukan apapun. Bahkan hal-hal yang dia benci sekalipun, jika cintanya pada seseorang melebihi kebenciannya terhadap sesuatu itu, maka dia sanggup untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang yang dia cintai. Itulah besarnya kekuatan cinta, berkorban demi apapun. Walau seringkali ada banyak bahayanya jikalau cinta itu yang menjadi memperbudak kehidupan seseorang. Cinta sejati tentunya ini tidak bisa diukur hanya sekedar janji, aku akan mencintai engkau apa adanya, aku akan setia mengasihi engkau sampai maut memisahkan. Tidak cukup janji sedemikian. Sebab kalau dikatakan janji, ini haruslah kita pahami seperti dikatakan di dalam nats ini, di dalam ayat yang ke-6a, seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Jadi cinta itu selalu ada di hati, selalu dijaga, dipeluk, dirangkul, tidak bisa terpisah atau dipisahkan. Sehingga inilah meterai yang mengesahkan sebuah hubungan di antara yang saling mengasihi atau mencintai. Jadi bukan sekedar selembar kertas akte. Biasanya kan kalau di gereja setelah pemberkatan pernikahan itu akan diserahkan selembar akte pernikahan untuk mengingatkan kedua mempelai. Enggak hanya sebatas itu, tapi meterai dari cinta itu sendiri telah ada di hati yang ingin selalu memeluk, merangkul, melindungi, dan menjaga. Dalam artian, sebagaimana kematian itu pasti akan datang, akan hadir cepat atau lambat dalam kehidupan manusia. Demikian pula cinta sejati pasti menjadi satu hal yang akan membuat satu hubungan semakin kuat, semakin terkat, dan yang mempersatukan orang yang saling mencintai. Sehingga dari pemahaman ini kita diberi beberapa pengertian. Yang pertama, cinta sejati. Cinta sejati itu pasti merupakan cinta yang akan membawa satu pasangan itu istilahnya dimabuk asmara, begitu bergairah, dikobarkan oleh kerinduan, keinginan untuk saling memiliki. Tapi kalau kita membaca di dalam nats ini, apa yang dikatakan? Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan, gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan.
ternyata cinta yang suci, cinta yang sejati, cinta yang berkobar-kobar itu dengan hasrat untuk saling memiliki tadi, itu dikobarkan oleh nyala api Tuhan sendiri. Itu dikatakan di dalam ayat 6D pada nats kita ini, di antara hubungan suami istri yang telah dipersatukan, yang telah diberkati oleh Tuhan. Dan cinta yang sedemikian itu akan langgeng karena Tuhan menyertai dua pribadi yang telah menjadi satu tadi. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, kegairahan atau cemburu dalam ayat 6C yang menyertai cinta itu adalah cemburu yang kudus. Coba kita bayangkan saudara yang kekasih, kalau kita katakan kita mencintai, kita mengasihi, kita setia kepada pasangan kita. Tapi kalau kita tidak cemburu kepada pasangan kita yang gak setia kepada kita, yang menjalin hubungan selingkuh dengan yang lain, apakah bisa dikatakan bahwa kita mencintai dia dengan tulus? Aneh justru kalau tidak ada rasa cemburu. Aneh justru kalau tidak ada rasa terganggu, ketidaknyamanan dengan keadaan yang tidak baik tersebut. Dan inilah yang dikatakan cemburu yang kudus, ya. Cemburu yang kudus ini kalau kita bandingkan di dalam kitab Keluaran 20 ayat 5 ataupun dalam Injil Yohanes 2 ayat 17. Cemburu yang kudus. Karena menyadari bahwa pasangan kita adalah pilihan dan anugerah Tuhan yang memang harus kita pertahankan untuk diri kita. Anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Cinta yang sejati tidak memberi tempat bagi orang yang lain. Gak ada will, gak ada pil, wanita idaman lain, pria idaman yang lain. Tapi cinta yang sejati juga tidak mungkin ditukar dengan harta benda ataupun kekayaan seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat 7, ya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Banyak orang yang anggap remeh, menyepelekan cinta keluarganya, menganggap bahwa dengan memberikan gaji, dengan memberikan uang, dengan memberikan kemewahan, sudah cukup itu sebagai membalas cinta dari orang-orang yang ada di dalam kehidupannya, istrinya, anaknya, orang tuanya, tanpa ada perhatian, tanpa ada komunikasi, tanpa ada cinta kasih, tanpa ada kesetiaan. Dan inilah yang sering membawa kehidupan keluarga itu tidak lagi menjadi satu komunitas yang saling melengkapi, yang saling membangun. Karena tidak ada relasi yang sehat, tidak ada satu komunikasi menyampaikan isi hati, keinginan, dan harapan. Sehingga ya boleh dikatakan semua yang diberikan hanya untuk mengganti cinta yang sejati. Firman Tuhan katakan, namun ia pasti akan dihina. Kita boleh memperdalam ini mungkin dari pengalaman kita dalam kebersamaan kita di tengah-tengah keluarga besar kita atau di tengah-tengah keluarga inti kita. Benarkah harta benda, kemewahan bisa menggantikan cinta? Bisa menukar cinta sejati yang kita berikan kepada orang yang sungguh-sungguh kita cintai? Karena cinta ini berurusan dengan pribadi, personal. Jadi
pribadi-pribadi itulah yang harus saling menyentuh hatinya, tersentuh batinnya, tersentuh, dan keinginan kerinduan untuk saling melindungi, merangkul, memiliki seutuhnya. Itulah yang dikatakan sebagai cemburu yang kudus. Lalu hal yang ketiga yang bisa kita lihat, karena cinta sejati ini akan terus membara, tidak mungkin dipadamkan oleh apapun juga, bahkan oleh aliran sungai permasalahan hidup. Kita tahu di era postmodern saat ini ada banyak sekali godaan, sehingga ada banyak sekali juga tantangan, sehingga ini menimbulkan banyaknya permasalahan, bahkan kekacauan di tengah-tengah keluarga, menjadi broken home. Untuk itu cinta yang harus dijaga ini harus juga membawa rasa nyaman, at home, di dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Jangan jadikan rumah itu seperti hotel, hanya untuk mencari sekedar kenyamanan sementara atau menunjukkan gaya hidup yang mewah begitu. Atau jangan jadikan kebersamaan dalam keluarga itu, rumah itu seperti terminal. Kembali dari kesibukan, dari tempat kita masing-masing, tapi tidak ada komunikasi, tidak ada doa, tidak ada ibadah, tidak ada satu persekutuan, tidak ada kebersamaan. Tapi cinta yang sejati dikatakan bahwa sebesar apapun pergumulan, permasalahan, seperti air yang terus mengalir, aliran sungai, permasalahan yang terus mengalir, tapi kita tetap akan berbagi, akan curhat hanya kepada pasangan kita, hanya kepada keluarga kita, bukan kepada yang lain, bukan kepada pribadi yang lain, sehingga kita tetap boleh menjaga bahwa keluarga kita, kekasih kita, suami istri kita, anak-anak kita, orang tua kita adalah yang paling inti, menjadi tempat kita untuk mencurahkan hati kita, mencurahkan permasalahan dan mencurahkan segala kebahagiaan kita. Karena itu, saudara yang terkasih, kita boleh bersyukur akan Kitab Kidung Agung ini yang mengingatkan kita juga sebagaimana gambaran besarnya, kuatnya cinta yang sejati itu seperti maut dikatakan. Inilah yang menggambarkan kuatnya, besarnya cinta kasih Allah kepada kita, bagaikan maut. Allah di dalam Yesus melakukan segalanya, berkorban dengan kasih agape tanpa pamrih, hanya untuk kebaikan dan keselamatan kita. Karena Allah di dalam Yesus adalah mempelai kita umat percaya. Seperti Allah menginginkan kekudusan hidup kita untuk tetap hanya berelasi, percaya dan mempercayakan diri hanya kepadanya. Demikian juga Allah menginginkan cinta yang sejati itu boleh tetap mengendalikan kehidupan pribadi lepas pribadi dari anak-anak Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini, biarlah cinta kasih Tuhan yang sejati boleh mendasari dan menjadi sumber cinta kita kepada pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, kepada sesama kita manusia, orang yang ada di lingkup kehidupan kita sehari-hari, dan juga dalam persekutuan jemaat di mana kita menjadi bagian anggotanya. Biarlah jemaat yang terkasih, cinta Tuhan yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, itulah yang mendasari cinta kita terhadap siapapun yang kita jumpai
dalam keseharian kita. Cinta yang rela berkorban, cinta yang tulus ikhlas, bahkan yang bersedia untuk tidak mendendam dan mampu untuk mengampuni. Mari kita temukan, mari kita belajar dari cinta kasih Tuhan ini, sehingga dengan pertolongan Tuhan, lambat laun cintanya akan semakin menguasai hidup kita, terus mengalir dalam dan melalui kehidupan kita, dan boleh dirasakan oleh siapapun yang bersentuhan, berelasi dengan kita. Ingatlah, Allah di dalam Yesus telah mencintai kita. Kita dicintai agar kita pun mencintai sesama kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin.